Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidane Betawi. Di sini saya ingin berkesempatan ya. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah topik, yaitu perbedaan atau perbandingan antara TOGAF dan Zekman Framework, yaitu yang merupakan kedua kerangka kerja utama dalam pengembangan Enterprise Architecture Framework atau arsitektur perusahaan. Nah, eh, tujuan dari presentasi ini sendiri ialah agar kita tuh memahami apa perbedaan mendasar antara TOGAF dan Segment Framework. Kemudian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta dapat menentukan framework mana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau proyek kita. Gitu. Nah, kemudian sekilas tentang TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework ini adalah kerangka kerja arsitektur yang dikembangkan oleh The Open Group. Nah, TOGAF sendiri itu menyediakan panduan langkah demi langkah untuk membantu arsitektur TI yang fokusnya tuh pada proses pengembangan arsitektur secara bertahap. Nah, dan dilakukan melalui metode yang disebut ADM atau Architecture Development Method. Nah, itu sekilas tentang TOGAF. Nah, kemudian sekilas tentang Zekman. Zekman itu framework yang dikembangkan oleh John Zekman. Nah, jadi itu berbeda sama TOGAF. Zekman itu nggak menawarkan metode atau proses. Jadi dia tuh kayak lebih ke menggunakan pendekatan klasifikasi yang taksonomi, menggunakan klasifikasi dalam bentuk matriks 6x6. Framework ini juga membantu organisasi memahami semua aspek arsitektur dari berbagai sudut pandang atau secara menyeluruh gitu. Nah, perbandingan tujuan dan pendekatannya. TOGAF itu memiliki pendekatan yang prosedural, ya kan? Artinya ia memberikan panduan untuk membangun arsitektur secara bertahap. Sementara itu Zekman itu bersifat taksonomis. Jadi ia nggak memberitahu bagaimana, tetapi mengatur elemen arsitektur ke dalam kerangka berpikir yang sistematis gitu. Itu perbandingan tujuan dan pendekatannya. Kemudian untuk struktur frameworknya, untuk TOGAF sendiri itu menggunakan struktur ADM yang terdiri dari 8 fase, mulai dari visi, arsitektur hingga tata kelola, gitu. Yang komponennya terdapat dari bisnis, data, app, dan THR. Untuk segmen sendiri menggunakan matriks dengan 6 perspektif, yang 6x6. Nah, seperti planner hingga development, dan 6 pertanyaan dasar: apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Tuh. Di komponennya perspektif dan pertanyaan tadi, apa, bagaimana, siapa, di mana, dan kapan, dan mengapa. Tuh. Itu untuk struktur frameworknya. Kemudian implementasi dan penggunaan. Nah, untuk TOGAF sendiri lebih mudah diterapkan secara langsung karena memberikan panduan konkret. Ya, jadi itu lebih praktis langkah demi langkah karena juga ada model arsitekturnya gitu kan. Nah, sementara itu Zekman itu cenderung teoritis dan lebih cocok sebagai alat dokumentasi dan pemetaan. Jadi dia kan lebih ke teoritis gitu kan, bentuk pelengkap untuk membantu lebih detailnya itulah, dan outputnya adalah matriks dokumentasi. Sedangkan untuk TOGAF tadi outputnya adalah model arsitektur gitu. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, TOGAF itu unggul dalam hal proses pengembangan dan dokumentasi. Karena dokumentasi arsitekturnya itu secara menyeluruh kan, adanya panduan pengembangan komprehensif, ya kan. Tetapi itu perlu perhatian yang mendalam karena biasanya terasa lebih kompleks gitu. Nah, dengan Zekman ini sangat baik dalam menyediakan pandangan menyeluruh terhadap organisasi, ya kan, pemetaan yang menyeluruh, struktur formal dan fleksibel, ya kan. Nah, tapi itu kurang gimana ya? Kurang mendalam dalam praktik pengembangannya. Jadi dia tuh nggak mendefinisikan cara kerjanya, jadi kurang mendalam dalam praktik pengembangannya, gitu.
Nah, kemudian contoh penggunaan. Nah, TOGAF itu sering digunakan dalam pengembangan sistem besar seperti ERP karena menyertakan proses migrasi dan implementasinya. Nah, sedangkan Jackman digunakan untuk pemetaan informasi organisasi, misalnya dalam audit arsitektur, gitu. Nah, untuk visual TOGAF ADM ini kayak yang terdiri dari A sampai H itu merupakan fase A sampai H. Jadi setiap fase itu punya peran dalam siklus pengembangan arsitekturnya gitu. Kemudian untuk visual Jackman Framework ini, ya di sini kita bisa lihat bagaimana tiap pertanyaan dijawab dari sudut pandang yang berbeda dan level perencanaan hingga operasional. Jadi ditanya who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi pertanyaannya itu 6 perspektif ini, seperti itu. Nah, dan kesimpulannya untuk TOGAF itu cocok untuk organisasi yang ingin membangun atau memigrasi sistem secara menyeluruh, ya kan, untuk pengembangan arsitektur. Nah, karena pendekatannya praktis dan metodologis. Nah, sedangkan untuk TOGAF cocok bagi yang ingin mengklasifikasi atau mendokumentasikan arsitektur dengan sistematis, karena dia cocok untuk dokumentasi arsitektur, kan. Jadi cocok lah untuk mengklasifikasi atau mendokumentasikan arsitektur dengan sistematis. Nah, pendekatannya karena lebih teoritis dan klasifikatif. Ya, keduanya bisa saling melengkapi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.